Sosok besar itu berjuang dan menarik rantainya, menyebabkan seluruh pulau waktu ilahi bergetar. Beberapa tempat bahkan mulai retak, dan seluruh pulau waktu ilahi berada di ambang kehancuran. Datang dan bantu aku memutus rantai penindasan iblis sialan ini. Sosok raksasa itu berbicara. Baik tuanku, ya tuan. Roh jahat dan yang lainnya membungkuk dan menerima perintah itu. Mereka kemudian meledak dengan serangan mengerikan pada rantai tersebut. Bas, bas, bas. Budidaya angka-angka ini sangat menakutkan. Meskipun mereka belum mencapai alam Kaisar Agung, mereka tidak jauh darinya. Segala jenis serangan mendarat, dan rantainya bergetar dan percikan api beterbangan. Dengan bantuan sosok raksasa itu, salah satu rantai putus dengan bunyi dentang. Hahaha, akhirnya aku akan lahir. Heng Yu, jika kamu tidak membunuhku saat itu dan menggunakan kekuatanku untuk menekan lorong kosong, kamu akan terlalu pintar demi kebaikanmu sendiri. 1:11 membuatmu menyesali ini. Hahaha. Dan EBSP, hahaha. Sosok raksasa itu tertawa terbahak-bahak, auranya semakin mencengangkan saat ia berjuang. Meskipun kaisar yang tak berbentuk merasa cemas, dia ditahan oleh guru agama roh iblis dan tidak mampu menghentikannya. Bas. Dan EBSP, wosh. Suara rantai putus terdengar. Kemudian, aura menakutkan melonjak ke langit, mengguncang langit. Ledakan. Pada saat ini, seluruh pulau waktu dewa hancur berantakan saat sesosok tubuh besar melangkah keluar. Saat dia berjalan maju, sosoknya mulai menyusut. Akhirnya, dia menjadi seukuran orang normal, memperlihatkan penampilan aslinya, Nove, Love-in. Ini adalah seorang pria parubaya berkulit gelap. Dia telanjang, dan aura yang dia keluarkan sangat mengejutkan. Dia tidak lebih lemah dari Kaisar Wuxiang atau guru agama roh iblis. Dia juga seorang kaisar yang hebat. Ledakan. Pria parubaya itu melayangkan pukulan ke arah kaisar yang tak berbentuk. Kaisar yang tidak berbentuk menghalangi dengan telapak tangannya, bertarung melawan guru agama roh iblis dan pria parubaya. Meskipun pria parubaya itu telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak sekuat saat dia berada di masa perdana, dia masih berada di tingkat kaisar. Ketika dia bergabung dengan guru agama roh iblis, Kaisar Wuxiang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan di dunia lain, segudang bis realem. Sosok lain turun dari gua tempat Luming memperoleh 2 dari 9 gulungan yang tersegel. Aura orang ini sangat mengejutkan. Dia juga seorang kaisar yang hebat. Terlebih lagi, itu bukanlah kaisar agung dari keluarga He, keluarga Hang, atau sekte surga Daluo, melainkan seorang kaisar agung yang tidak dikenal. Sebuah bilah pedang besar muncul di tangannya. Dengan sekali tebasan, seluruh gua terbelah 2. Raungan. Di dasar gua, terdengar suara gemuruh, dan rantai besi saling berdenting. Cepat, bantu aku memotong rantainya. Sebuah suara gemuruh terdengar dari kedalaman gua. Pria di udara itu sekali lagi menebas dengan bilah pedang raksasanya. Beberapa kilatan pedang menebas ke bawah, dan suara rantai besi putus bisa terdengar. Raungan. Kemudian, terdengar suara gemuruh keras, dan bumi retak. Seekor kadal yang sangat besar merangkak keluar dari kedalaman bumi. Itu seperti binatang buas yang datang dari zaman prasejarah, dan itu menakutkan. Kadal raksasa ini sebenarnya adalah eksistensi tingkat kaisar yang hebat. Ayo pergi ke dunia lain dan selamatkan yang lain. Pria di udara itu membuka mulutnya dan ruang itu terbuka. Dia dan kadal raksasa itu melangkah ke ruang itu dan tiba di dunia lain. Kaisar keluarga Hang berada di salah satu reruntuhan paling kuno di dunia ini. Makhluk yang kuat disegel di dalamnya. Wajah Kaisar Hang tampak muram. Tiba-tiba, ruang terbelah dan kadal raksasa serta ahli Kaisar Agung tiba. Pertempuran hebat segera meletus. Kaisar menghalangi Kaisar dari keluarga Hang sementara kadal raksasa bergerak untuk menyelamatkan makhluk-makhluk kuat di reruntuhan. Karena itu, Kaisar Agung klan Hang tidak berani melanjutkan pertempuran dan mundur. Adapun 3 ahli lainnya, mereka melanjutkan ke dunia lain dan menyelamatkan para ahli yang tersegel. Saat jumlah musuh meningkat, Kaisar Agung dari keluarga He dan sekte surga Daluo ketakutan dan tidak berani menghentikan mereka. Tidak lama kemudian, semua makhluk kuat di 8 reruntuhan kuno dari 8 dunia diselamatkan. Mereka semua berada di alam kedaulatan agung. Ini jelas merupakan kekuatan yang menakutkan.
Kembalilah ke delapan dunia, gerakan dunia, buka lorong hampa, dan sambut suku kita. Sebuah suara terdengar. Ternyata para ahli yang tersegel telah kembali ke dunia asal mereka. Di pulau temporal di alam lautan yang tak terhitung jumlahnya, kaisar yang tak berwujud berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tiba-tiba, lelaki parubaya itu mundur kembali ke tempat pulau waktu ilahi berada. Riak yang mengejutkan meledak saat pilar cahaya melesat ke langit dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, seluruh wilayah 10.000 laut berguncang. Di negara Mingyan di wilayah laut yang luas, Ruan Tianjiao berdiri di langit di atas istana kekaisaran. Dia menatap langit dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara rendah, "Langit dan bumi berguncang, dan gemuruhnya tak ada habisnya. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apakah ada hubungannya dengan orang luar? Lu Ming, apa yang terjadi padamu?" Bukan hanya Ruan Tianjiao. Semua orang di alam 10.000 laut, serta dunia lain, menatap langit. Wajah mereka pucat dan mereka merasa takut. Mereka merasa seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Di dunia ke-9, Lu Ming mengendalikan pedang Tirk Surgawi dan bertarung melawan tubuh fisik Tirk Surgawi yang dikendalikan oleh Sungai Bintang Abadi. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Tiba-tiba, raungan mengerikan datang dari luar surga. Mereka datang satu demi satu dengan kekuatan yang mencengangkan. Banyak ekspresi orang berubah drastis, tidak tahu apa yang telah terjadi. "Lu Ming, pedang Tirk Surgawi adalah milikku. Serahkan." Sungai Bintang yang abadi meraung dan tubuh fisik Tirk Surgawi bergegas menuju Lu Ming lagi. Di matanya, tubuh fisik Kaisar Surgawi dan pedang Kaisar Surgawi adalah miliknya. Lu Ming sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan mereka. Dentang. Lu Ming mengendalikan pedang Kaisar Surgawi dan bertarung dengan pihak lain. Setelah lebih dari 10 gerakan, mereka masih dalam jalan buntu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh dan seluruh langit mulai bergetar. Seolah-olah seluruh dunia sedang dipindahkan. Bas, bas. Pada saat ini, pedang Kaisar Surgawi dan tubuh jasmani Kaisar Surgawi bergetar tak terkendali, memancarkan cahaya yang cemerlang. Saat berikutnya, sesosok terbang keluar dari tubuh jasmani Tirk Surgawi. Itu adalah Sungai Bintang. Apa yang terjadi? Galaksi meraung. Pedang Tirk Surgawi di atas kepala Lu Ming bergetar dan terbang keluar. Itu dipegang oleh tubuh fisik Tirk Surgawi. Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi, tetapi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara. Setelah mengatakan itu, ia melangkah maju dan sosoknya yang besar tiba-tiba menghilang. "Tidak, tubuh jasmani Kaisar Surgawiku." Galaksi meraung, sangat tidak mau. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi tiba-tiba meninggalkannya, dan ia merasa sulit untuk menerimanya. Dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, ia bisa langsung menjadi ahli puncak di dunia dan menjadi penguasa. Seniman bela diri mengandalkan diri mereka sendiri. Hanya jika mereka kuat barulah mereka bisa menjadi yang terkuat. Konyol kalau mereka hanya memikirkan hal-hal eksternal. Lu Ming tetap tenang. Pedang Kaisar Langit telah terbang, jadi pedang itu hilang. Jalan menuju puncak tidak dapat ditopang oleh satu pedang pun. Hanya dengan meningkatkan diri sendiri, seseorang dapat memiliki kekuatan yang selamanya menjadi miliknya. "Lu Ming, sial!" teriak Xing Chen dingin. Dia menyalahkan segalanya pada Lu Ming. Jika Lu Ming tidak menghentikannya dan dia pergi dengan tubuh jasmani Tirk Surgawi sebelumnya, ini mungkin tidak akan terjadi. "Menurutku, kaulah yang harus mati." Tatapan mata Lu Ming dingin. Dia melangkah maju dan berjalan menuju galaksi. Ekspresi Xing Chen berubah. Dia tidak memiliki tubuh fisik Tirk Surgawi dan bukan tandingan Lu Ming. Dia dengan cepat mundur dan meraung, "Lu Ming, kupikir kau tidak membutuhkan bantuan eksternal. Jika kau begitu mampu, mengapa kau tidak melawanku dengan kemampuanmu yang sebenarnya? Baiklah, mari bertarung di level yang sama," kata Lu Ming. "Kau," Xing Chen River menggertakkan giginya. Dia tidak yakin bisa menang melawan Lu Ming dalam pertempuran di level yang sama. Dia bahkan mungkin kalah lebih menyedihkan. Bagaimana dia bisa setuju dengan ini? "Kau 2 level lebih tinggi dariku, namun kau memintaku untuk melawanmu dengan kemampuanku yang sebenarnya. Kau tidak berani melawanku di level yang sama. Sungguh lelucon."
Lu Ming mencibir dan mengejek. Mata Xing Chen sangat dingin. Kalau saja dia bisa, dia pasti sudah memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Namun, saat ini, dia hanya bisa melarikan diri. Bas! Tiba-tiba, kekosongan bergetar saat sebuah kekuatan dahsyat turun dan menyelimuti semua orang. Saat berikutnya, dunia berputar dan mereka menghilang dari dunia ke-9. Lu Ming mendapati dirinya berada di langit di atas dunia teratai, di gua bawah tanah yang besar. Di sekeliling mereka, sosok-sosok terus bermunculan. Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, Luo Tianyi, dan yang lainnya semuanya telah keluar. Tentu saja, Luo Changqiong, Heng Xinghe, dan yang lainnya juga telah keluar. Bukan hanya mereka, tetapi mereka yang sedang menjelajahi dunia lain juga tergerak oleh kekuatan dahsyat. Lihat, apa itu? 9 dunia sedang bergerak. Sebuah pusaran telah muncul di jantung teratai. Seseorang berteriak. Lu Ming dan yang lainnya melihat ke bawah dan terkejut. Dari posisi ini, mereka dapat melihat dengan jelas situasi di bawah. Di bawahnya, 9 kelopak bunga teratai perlahan bergerak keluar. Dan di tengah teratai, sebuah pusaran muncul. Raungan, raungan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan datang dari pusaran itu. Kemudian, 2 pasang cakar raksasa terentang dari pusaran itu. Kedua pasang cakar ini memiliki kuku yang tajam dan ditutupi sisik. Mereka tampak sangat ganas. Kemudian, kedua pasang cakar itu mencengkeram satu sisi pusaran itu, seolah-olah mereka mencoba memperluas pusaran itu. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Pusaran itu sebenarnya perlahan-lahan membesar. Kemudian, 2 makhluk besar menjulurkan kepala mereka keluar dari pusaran itu. Cakar tadi datang dari mereka. Ini adalah. Pupil mata Lu Ming mengerut dengan cepat. Lu Ming sangat mengenal makhluk semacam ini. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan memiliki mata ketiga di dahinya. Makhluk itu tampak seperti dewa bermata 3. Mungkinkah pusaran ini mengarah ke ras dewa bermata 3? Ras dewa bermata 3 akan segera menyerbu. Pikiran Lu Ming berputar dan hatinya sangat berat. Ketika dia lemah, dia mengikuti kota kuno yang terpencil dan secara tidak sengaja memasuki sebuah pulau kecil di alam surgawi. Itu adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan ras dewa bermata 3, dan setelah itu, dia akan berhubungan dengan mereka dari waktu ke waktu. Dia telah melihat kumbang tanduk panjang Titan selama pertempuran Providence, dan kemudian selama penilaian Sekte Hunyuan. Pada saat yang sama, dia mulai semakin memahami tentang ras dewa bermata 3. Ras dewa bermata 3 tidak termasuk dalam alam surga atau alam primordial, tetapi dari dunia lain. Namun, bertahun-tahun yang lalu, mereka menyerang alam surga, menyebabkan perang besar pecah di alam surga. Orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan darah mengalir seperti sungai. Banyak ahli yang telah jatuh. Dan pernah berkata bahwa pertempuran terakhir akan segera tiba, dan itu juga terkait dengan ras dewa bermata 3. Mungkinkah ras dewa bermata 3 akan menyerang? Dia akhirnya mengerti apa arti segel kaisar surgawi ketika mengatakan bahwa ras dewa bermata 3 sedang menyerang. Raungan, raungan. Kedua dewa bermata 3 ini benar-benar berbeda dari yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu. Tubuh mereka terlalu kekar dan sangat besar. Saat mereka mendukung pusaran, pusaran itu tumbuh semakin besar. Bunuh, bunuh sampai ke alam primordial. Klanku akan menguasai dunia. Raungan datang dari pusaran, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ini, apa itu? Suara seseorang bergetar. Mungkinkah 9 dunia sebelumnya menekan lorong ini? Seseorang berspekulasi dengan ekspresi jelek. Pada saat ini, ruang di atas jantung bunga teratai terbuka, dan sosok besar muncul. Itu adalah tubuh jasmani kaisar surgawi. Dari sudut ini, tubuh Tirk surgawi tampak berukuran hampir sama dengan dewa bermata 3. Ras dewa jahat, kembalilah ke duniamu. Tubuh jasmani kaisar surgawi meraung saat dia menebas dengan pedang kaisar surgawi. Puff! Lengan makhluk bermata 3 raksasa dipotong oleh pedang kaisar surgawi. Raungan! Makhluk bermata 3 itu meraung, dan seberkas cahaya penghancur melesat keluar dari mata ketiganya menuju tubuh kaisar surgawi. Namun, tubuh jasmani Tirk surgawi meninju dan menghancurkan cahaya kehancuran. Pada saat yang sama, Battle Sword menusuk ke bawah, menusuk dahi makhluk bermata 3 itu.
Darah menyembur keluar saat pedang raksasa itu mencapai gagangnya. Pedang Ki meledak, menghancurkan kepala makhluk bermata tiga itu hingga berkeping-keping. Setelah makhluk bermata tiga itu mati, cakarnya melepaskan pusarannya, dan sosok besarnya menghilang ke dalamnya. Novel, tubuh jasmani Tirk-Tirk memegang pedang tempur dan hendak menyerang makhluk bermata tiga lainnya. Tapi pada saat ini, ruang terbuka lebar dan beberapa sosok keluar. Salah satunya adalah guru agama roh iblis. Kamu hanya memiliki tubuh fisik, namun kamu masih ingin menghentikan kami. Hari ini, aku akan menghancurkan tubuh fisikmu juga. Guru agama roh iblis dengan dingin berkata sambil menyerbu ke arah tubuh jasmani Kaisar Langit. Tubuh jasmani Kaisar Langit menebas guru agama roh iblis itu dengan pukulan backhand, membuatnya terbang. Bahkan jika Kaisar Surgawi hanya memiliki tubuh fisiknya yang tersisa, kekuatannya masih tetap ada mengejutkan. Sila. Tanda seru. Pada saat ini, ruang itu terus terbuka, dan sesosok tubuh melangkah keluar. Pria berkulit gelap dari Pulau Waktu Surgawi dan kadal raksasa dari alam binatang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan aura. Kaisar yang tak terbatas. Mereka semua adalah kaisar yang hebat. Seseorang berteriak kaget. Mungkinkah keberadaan ini adalah keberadaan yang tersegel di dalam reruntuhan? Seseorang menyuarakan tebakannya. Banyak orang diam. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Perubahan sebelumnya mungkin terkait dengan keberadaan kuat ini. Beberapa orang mengarahkan pandangan mereka ke arah galaksi. Mereka ingat bahwa tanda Kaisar Surgawi mengatakan bahwa jika mereka melangkah maju, mereka akan menyebabkan penderitaan besar dan darah mengalir seperti sungai. Mungkin yang dia maksud adalah ini. Bukankah semua ini disebabkan oleh galaksi? Singhe mendengus dingin, wajahnya muram. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain, tapi apa hubungannya hidup dan mati orang lain dengan dia? Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan tubuh jasmani Kaisar Langit dan pedang Kaisar Langit. Ledakan, pertempuran yang mengerikan telah terjadi. Guru agama roh iblis, kadal raksasa, dan ahli lainnya menyerang tubuh jasmani Kaisar Surgawi pada saat yang bersamaan. Kekosongan di jantung bunga teratai bergetar. Heng Yu, kamu telah menindasku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku akan melahap tubuhmu. Kadal raksasa itu meraung dan memuntahkan api mengerikan yang melonjak ke arah tubuh Kaisar Langit. Tubuh jasmani Tirk Surgawi membelah apinya. Tubuh jasmani Tirk Surgawi menebas api kadal raksasa dan menyerbu ke arahnya. Namun, pembangkit tenaga listrik Kaisar besar lainnya juga bergerak pada saat yang sama. Segala jenis serangan mengerikan membombardir tubuh Kaisar Langit. Heng Yu, tidak membunuhku tahun itu adalah kesalahan terbesarmu. Hari ini, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Makhluk hidup yang kuat itu telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat tubuh Kaisar Surgawi, mereka dipenuhi dengan niat brutal dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Mata mereka merah saat melancarkan serangan mengerikan. Meskipun makhluk-makhluk ini telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang, mereka tetaplah makhluk alam Kaisar yang hebat. Kekuatan mereka masih signifikan. Bagaimanapun, tubuh jasmani Kaisar Surgawi hanyalah tubuh jasmani. Banyak orang bergabung, dan segala macam serangan mendarat di tubuh jasmani Kaisar Surgawi, memaksanya mundur. Namun, meskipun tubuh Kaisar Langit telah mundur, tidak ada satupun luka di tubuh batunya. Bas! Pedang batu itu bergetar, dan manusia batu itu meledak dengan cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, tubuh fisik Kaisar Langit tampaknya telah pulih. Pedang batu itu melesat melintasi langit, dan cahaya pedang meledak. Ekspresi dari beberapa makhluk kuat berubah drastis saat mereka diterbangkan oleh pedang. Pada saat ini, ruang di area itu kembali terbuka, dan semakin banyak ahli yang keluar untuk bergabung dalam serangan terhadap tubuh jasmani Kaisar Langit. Bunuh jalan keluar kita, cuci alam primordial dengan darah. Di balik pusaran, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Niat membunuh itu seperti air pasang, membuat wajah orang berubah. Dewa besar bermata tiga itu melakukan apa saja untuk menjaga pusarannya tetap tinggi, berusaha membuatnya lebih besar. Ada total 10 Kaisar Agung yang menyerang tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Wajah semua orang menjadi jelek saat melihatnya.
10 Kaisar Agung, jumlah yang mengejutkan. Jumlah Kaisar Agung di Tanah Suci Gunung Yuan bahkan tidak berjumlah 10. Banyak dari mereka yang memasang wajah serius. Jika Kaisar Surgawi tidak dapat menghentikan ras alien, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tubuh fisik Tirk Surgawi bersinar semakin terang. Pada saat ini, tubuhnya yang seperti batu tampak berubah menjadi tubuh dari daging dan darah. Kekuatan tempurnya juga menjadi semakin menakutkan. Pedang batu itu terbang melintasi langit dan memblokir serangan 10 Kaisar Agung. Ya, saat ini, ruang terus terbuka. Kaisar tak berbentuk, Kaisar Heng, Kaisar He, dan Kaisar Agung Sekte Surga Daluo semuanya muncul. Mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka saat mereka bergabung dalam pertempuran untuk membantu tubuh jasmani Kaisar Surgawi melawan Kaisar Agung. Membunuh. Dengan seorang penolong, tekanan pada tubuh jasmani Tirk Surgawi berkurang drastis. Dia berteriak, dan pedang batu itu menembus beberapa serangan berturut-turut. Dia bergegas ke depan kadal raksasa itu dan menebasnya dengan pedang batu. Pada saat ini, pedang batu itu sepertinya telah berubah menjadi benda suci yang tidak bisa dihancurkan. Ia sangat tajam dan memotong salah satu ekor kadal raksasa itu. Mengaum, kadal raksasa itu meraung dan mundur dengan panik. Pada saat yang sama, serangan dari tokoh dikdaya lainnya mendarat di tubuh jasmani Kaisar Langit. Namun, tubuh jasmani Kaisar Surgawi tidak dapat diganggu sama sekali. Seolah-olah hanya ada kadal raksasa di matanya. Serangan itu mendarat di tubuh Kaisar Langit, menyebabkannya bergetar sesaat sebelum terus menyerang kadal raksasa itu. Puff! Cahaya pedang menembus kehampaan dan memasuki glabella kadal raksasa itu, tenggelam ke dalam gagangnya. Heng Yu, mengaum. Kadal raksasa itu mengeluarkan raungan putus asa, tetapi pada saat berikutnya, pedang tempur fisik Tirk Surgawi membelah tubuh kadal raksasa itu menjadi dua. Darah dan daging yang tak ada habisnya tersedot ke dua dunia dan menghilang. Seorang Kaisar Agung telah dibunuh oleh tubuh jasmani Kaisar Surgawi begitu saja. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa kadal raksasa itu telah tertekan selama bertahun-tahun dan belum memulihkan kekuatannya. Namun, hal itu masih cukup mengejutkan. Membunuh. Tubuh jasmani Tirk Surgawi mengamuk saat dia menyerang yang lain. Setelah beberapa gerakan, dia membunuh keberadaan kuat lainnya. Tubuh jasmani Kaisar Langit telah membunuh dua musuh kuat secara berturut-turut. Ini sangat mengejutkan. Masing-masing dari mereka adalah seorang kaisar yang hebat. Mereka berada di puncak kekuatan mereka dan sangat menakutkan, tetapi sekarang, mereka semua jatuh satu demi satu. Tidak banyak energi yang tersisa di tubuh fisiknya. Dia hanya memiliki sedikit tanda yang tersisa, jadi sulit baginya untuk memobilisasi energi Dao Surgawi. Jika kita menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan bisa bertahan lama. Guru agama roh iblis meraung. Serangan mereka terus membombardir tubuh jasmani Kaisar Langit. Pertarungan antara Kaisar tak berbentuk dan yang lainnya juga sangat intens. Segala jenis kekuatan muncul, dan Dao Agung ditambahkan ke tubuhnya. Ini sangat mengejutkan. Untungnya, ruang di dekat dunia bunga teratai itu istimewa. Meskipun Luming dan yang lainnya tampak tidak jauh dari dunia bunga teratai, mereka sebenarnya sangat jauh. Kalau tidak, mereka pasti akan terlibat akibat pertempuran Kaisar Agung. Meski begitu, tetap saja mengejutkan untuk melihatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang kejut dari bentrokan antara Kaisar Agung terlalu besar. 9 kelopak bunga teratai, yang merupakan 9 dunia, bergetar hebat seolah-olah akan meledak di bawah energi yang mengerikan. Wuss! Cahaya penghancur hitam legam meledak dan menyapu salah satu dunia. Ruang dunia itu terkoyak. Meskipun Luming dan yang lainnya berada jauh, mereka dapat melihat bahwa banyak orang di dunia itu dihancurkan oleh kekuatan penghancur dan berubah menjadi abu. Alam 10.000 laut. Tatapan Luming beralih ke alam 10.000 laut. Alam itu juga bergetar hebat. Jika ditembus, orang-orang di dalamnya akan berada dalam bahaya. Luming menunjukkan ekspresi khawatir. Tubuh jasmani Celestial Tirk meledak, dan cahayanya menjadi lebih cemerlang. Dia melancarkan serangan seperti badai dan melukai makhluk kuat lainnya dengan serius. Namun, aura tubuh jasmani Celestial Tirk mulai melemah. Pada akhirnya, terlalu sulit untuk kembali. Tubuh jasmani Celestial Emperor menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melemparkan pedang batu,
yang berubah menjadi ribuan cahaya pedang dan menyerang makhluk-makhluk itu. Tubuh jasmaninya langsung terbelah menjadi 8 dan menjadi lebih besar. Setiap sosok membawa kelopak dan terbang menuju kehampaan yang tak berujung. Hanya dunia ke-9 yang tidak memiliki siapapun, jadi dia tidak peduli. Akhirnya, tubuh jasmani Celestial Tirk membawa 8 dunia dan menyerbu ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Naga banjir surgawi, hati-hati. Lu Ming bergumam dan menghela napas panjang lega. Meskipun dunia seperti alam 10.000 laut mungkin tidak akan pernah bertemu dengan alam primordial setelah memasuki kehampaan yang luas, mereka setidaknya bisa bertahan hidup. Bunuh. Pada saat ini, pusaran itu perlahan meluas. Kemudian, sejumlah besar sosok bergegas keluar darinya, Ennovelbin. Sosok-sosok ini semuanya sangat kekar. Masing-masing dari mereka ditutupi sisik hitam pekat dan memiliki mata ketiga di tengah alis mereka. Ras dewa bermata tiga, mereka semua ras dewa bermata tiga. Pupil mata Lu-Ming mengerut. Sosok-sosok ini hampir identik dengan dewa bermata tiga yang pernah dilihat Lu-Ming sebelumnya. Beberapa dari ras dewa bermata tiga sedang menunggangi binatang mutan, sementara yang lain terbang di udara. Semuanya memiliki aura yang kuat, tetapi saat mereka menyerang, mereka hancur berkeping-keping oleh aura para kaisar agung. Bunuh mereka dan biarkan angkatan darat masuk. Guru agama roh iblis berteriak, dan 8 ahli tingkat kaisar yang tersisa dengan liar menyerang Kaisar Wu Xiang dan yang lainnya. Ayo pergi dari sini. Beberapa orang ketakutan setengah mati saat mereka terbang menuju langit di atas gua. Pada saat ini, 2 bayangan muncul. 2 sosok muncul di dekat Lu-Ming dan yang lainnya, masing-masing memancarkan fluktuasi yang mengejutkan. Itu adalah aura seorang kaisar agung. Seorang ahli kaisar yang hebat telah tiba. Ini bukan tempat untuk kamu tinggal. Cepat pergi, kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan dan kemudian tinggalkan kota kaisar surgawi. Salah satu tetua, yang tubuhnya dipenuhi api yang mengerikan, berkata. Lalu, dia melambaikan tangannya. Lu-Ming dan yang lainnya merasakan kekuatan dahsyat melonjak ke arah mereka. Saat berikutnya, mereka terbang keluar dari gua bawah tanah dan muncul di luar gua. Lalu, mungkinkah 2 kaisar agung lainnya dari Akademi Suci Gunung Yuan? Tebak Ouyang Wushuang. Mungkin saja. Lu-Ming dan yang lainnya mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Huang Ling. Masalah ini di luar kemampuan kita. Mari kita dengarkan Kaisar Agung dan kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan terlebih dahulu. Kita akan membawa Siang-Siang dan yang lainnya dan meninggalkan kota Kaisar Surgawi. Aku merasa bahwa kota Kaisar Surgawi tidak akan damai di masa depan. Kata Lu-Ming. Semua orang mengangguk setuju. Boom, boom. Pada saat ini, di bawah gua, gemuruh itu bahkan lebih mengerikan. Fluktuasi yang mengejutkan bahkan menyebabkan kota Kaisar Surgawi berguncang. Sinar cahaya melesat keluar dari gua. Pertempuran di bawah menjadi lebih intens. Ayo pergi. Mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka naik ke udara dan bergegas menuju Akademi Suci Gunung Yuan. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Saat mereka terbang menuju Akademi Suci Gunung Yuan, guncangan di belakang mereka menjadi semakin kuat. Cahaya yang menakutkan keluar dari gua. Bunuh. Di belakang mereka, mereka mendengar suara pertempuran. Dari kejauhan, mereka melihat sosok kekar menunggangi binatang aneh dan bergegas keluar dari gua. Dewa bermata tiga bergegas keluar dan melangkah ke alam purba. Mereka tidak berani berhenti dan terbang dengan kecepatan penuh. Gunung Kaisar Surgawi cukup jauh dari Institut Suci Gunung Yuan. Mereka tiba di Institut Suci Gunung Yuan setelah 10 menit. Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran di Gunung Kaisar Surgawi asli telah berkembang. Lu-Ming dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka setelah kembali ke Institut Suci Gunung Yuan. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di kediaman. Lu Xiang-Xiang, Sue Ningxin, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Kali ini, hanya kultivator terkuat yang memasuki dunia teratai. Mereka yang berada di bawah alam Sein Absolut tidak masuk. Mereka semua tinggal di Akademi Sein Gunung Yuan, seperti Lu Xiang-Xiang. Guru, apa yang terjadi? Tanya Lu Xiang-Xiang. Semua orang di sini bisa merasakan apa yang terjadi di Gunung Kaisar Surgawi. Itu karena getaran semacam itu terlalu kuat. Ada invasi dari ras asing.
Sekarang bukan saatnya untuk berbicara. Kumpulkan semua orang dan tinggalkan kota Kaisar Surgawi terlebih dahulu. Cepat. Lu Ming memberi perintah. Beberapa dari mereka masih harus mengasingkan diri di beberapa tempat budidaya. Mereka segera berpisah untuk mengumpulkan anggota aliansi naga lainnya. Beberapa orang berada di tempat budidaya mereka dan tidak dapat dihubungi, jadi mereka harus meminta guru dari Institut Suci untuk membantu mereka menyampaikan pesan tersebut. Setengah jam kemudian, sebagian besar orang dari Liga Naga telah tiba. Dengan invasi suku asing, mungkin akan terjadi perang besar di kota Kaisar Surga. Kita harus meninggalkan kota Kaisar Surga. Siapapun yang ingin pergi ke Suaka Bulan Kuno bersamaku bisa pergi bersama. Jika tidak bersedia, kalian bisa pergi bersama dan kembali ke pasukan masing-masing. Kata Lu Ming, sebaiknya aku kembali ke sekte. Aku juga, ayo kembali ke keluarga dulu. Banyak orang berkata. Lu Ming menganggukkan kepalanya. Semua jenius ini memiliki kekuatannya sendiri. Di Akademi Suci Gunung Yuan, mereka adalah anggota aliansi naga. Namun, setelah meninggalkan Akademi Suci Gunung Yuan, mereka secara alami harus kembali ke sekte masing-masing. Tentu saja, Lu Ming tidak akan memaksa mereka. Di Institut Suci Gunung Yuan, mereka adalah anggota aliansi naga. Mereka mungkin berguna di masa depan. Kalau begitu ayo pergi, kata Lu Ming. Segera, mereka terbang keluar dari Akademi Suci Gunung Yuan. Membunuh mereka semua. Begitu mereka tiba di luar Institut Suci Gunung Yuan, mereka mendengar seruan perang yang bagaikan gelombang pasang. Sekelompok dewa bermata tiga sedang menunggangi binatang mutan dan bertarung melawan sekelompok manusia. Pertempuran itu sangat brutal. Kemudian, mereka melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa semua tempat di kota Kaisar Surgawi berada di tengah perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kedalaman kota Kaisar Surgawi, ke arah Gunung Kaisar Surgawi, ruang hampa bergetar. Sekelompok dewa bermata tiga lainnya menunggangi binatang aneh dan menyerbu. Binatang aneh itu melangkah ke udara, dan langit bergetar hebat. Ras dewa bermata tiga telah keluar. Pemimpin ras dewa bermata tiga sedang menunggangi seekor binatang buas yang besar dan ganas. Dia mengenakan baju besi berat dan memegang kapak perang. Ketiga matanya setajam pedang saat dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan yang lainnya. Membunuh mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Kelompok dewa bermata tiga ini sedang menunggangi binatang buas mereka dan menyerang ke arah mereka. Yang terkuat adalah calon kaisar. Ayo isi daya. Lu Ming berteriak dan memimpin dalam menyerang ke depan. Mati, mati. Dewa bermata tiga yang memimpin mengayunkan kapak perangnya ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, cahaya destruktif muncul dari mata ketiganya. Penindasan penjara. Lu Ming melambaikan tangannya, dan 9 bayangan prasasti penekan penjara muncul, menekan ke depan. Prasasti penjaga penjara, itu adalah prasasti penjaga penjara. Pemimpin ras dewa bermata tiga meraung ketakutan. Ledakan, dan EBCP, serangan dan pertahanan prasasti penekan penjara itu sepenuhnya dikalahkan, dan anggota ras dewa bermata tiga lainnya juga terbunuh. Di saat yang sama, Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya juga menyerang dan membunuh sekelompok dewa bermata tiga. Mereka keluar dari pengepungan dan bergegas keluar dari kota Kaisar Surgawi. Seseorang memiliki kekuatan prasasti penjaga penjara. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita harus membunuhnya. Raungan terdengar dari kejauhan saat sekelompok ahli ras dewa bermata tiga menyerbu ke arah mereka dengan binatang buas mereka. Lu Ming dan kelompoknya meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas keluar. Ia memiliki kekuatan prasasti penekan penjara. Membunuh. Raungan keras datang dari langit. Sebuah kapak perang besar diayunkan ke arah Lu Ming. Tahta kaisar yang luas itu sangat menakutkan. Seorang maha bela diri, seorang ahli tingkat kaisar telah menyerang Lu Ming, ingin membunuhnya. Namun, pada saat ini, sebuah batang logam besar tersapu dan bertabrakan dengan kapak perang. Ledakan yang mengerikan terjadi. Gelombang suara yang menakutkan mengguncang Lu Ming dan yang lainnya, menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Sosok kekar dengan batang besi di tangannya muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya. Itu guru. Lu Ming dan yang lainnya sangat gembira. Ini adalah guru dari Akademi Suci Gunung Yuan. Berlari, kami akan menghentikan bela diri agung mereka. Suara seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan terdengar. Setelah itu, beberapa sosok lagi muncul,
memancarkan aura yang sangat luas. Mereka semua adalah guru dari Akademi Suci Gunung Yuan, dan mereka semua adalah pakar alam bela diri tertinggi. Ayo pergi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke semua orang dan mereka terus bergegas keluar. Tinggal bunuh dia. Beberapa dewa bermata tiga yang lebih kuat meraung dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Mereka semua adalah pusat kekuatan bela diri tertinggi. Kamu seorang kaisar yang hebat, namun kamu melawan beberapa junior. Kalian makhluk ras jahat benar-benar tidak tahu malu. Kami adalah lawanmu. Para guru dari Akademi Suci Gunung Yuan juga bergerak, menghalangi ahli tingkat kaisar dari pihak lain, N. Ovelop 1N. Adapun Lu Ming dan yang lainnya, mereka terus-menerus menyerang keluar. Dan EBCP, beberapa kelompok kavaleri ras dewa bermata tiga menyerang mereka, tapi mereka semua dikalahkan. Kota Kaisar Surgawi telah sepenuhnya dilalap api perang. Dewa bermata tiga yang tak terhitung jumlahnya telah keluar dari pusaran, dan suara pembunuhan dapat terdengar di mana-mana. Ketika Lu Ming dan kelompoknya melewati wilayah keluarga Hang, mereka menemukan bahwa keluarga Hang juga sedang berperang. Di langit di atas keluarga Hang, bahkan ada kaisar sejati yang bertarung. Pemandangan itu mengejutkan. Pada saat ini, Lu Ming telah mempertahankan garis keturunan ketiganya. Selain itu, dia telah belajar dari kesalahannya dan tidak berani menggunakan kekuatan prasasti penekan penjara dengan mudah jika dia menjadi sasaran. Kekacauan total. Kota Kaisar Surgawi berada dalam kekacauan. Tanpa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, kecepatan mereka sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di tepi kota Kaisar Surgawi. Mereka bergegas keluar dari tembok kota dan bergegas menuju kota satelit di kejauhan. Tak lama kemudian, mereka berhasil sampai di kota satelit. Ledakan. Meskipun mereka berada jauh, mereka masih bisa mendengar suara gemuruh keras yang datang dari kota Kaisar Surgawi. Dari kota Kaisar Surgawi, ada sosok-sosok yang bergegas ke segala arah. Lu Ming dan yang lainnya tidak berhenti dan pergi ke susunan teleportasi. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mengikuti Lu Ming dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka kembali ke sekte masing-masing. Lu Ming, aku harus kembali ke Kekaisaran Shenyuan dulu. Invasi suku asing bukanlah perkara kecil. Kekaisaran Shenyuan harus membuat persiapan awal. 11 dia berkata. Ouyang Wushuang memberitahu Lu Ming. Baiklah, ayo kita berpisah. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan, tapi kamu harus tetap hidup. Mata Lu Ming bersinar saat dia melihat ke arah kerumunan. Pasti. 1. Setiap orang harus tetap hidup. Hati-hati, Tuan Aliansi. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming dan melangkah ke susunan teleportasi. Pada akhirnya, hanya orang-orang dari Tanah Suci Bulan Kuno, Luo Xiang, Huang Li, dan yang lainnya yang tersisa. Ayo pergi. Mereka juga masuk ke dalam susunan teleportasi dan berteleportasi ke area teleportasi di luar Tanah Suci Bulan Kuno, lalu terbang menuju Tanah Suci Bulan Kuno. Setelah terbang ke Suaka Bulan Kuno, Feng Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Ye Dongfang dan yang lainnya semuanya pergi dan kembali ke sekte masing-masing. Saat ini, berbagai faksi di Tanah Suci Bulan Kuno mungkin belum menerima berita tersebut. Mereka harus kembali secepatnya untuk melapor dan melakukan persiapan awal. Akhirnya, Lu Ming membawa siang-siang bela, Sue Ningxin, 9 elit dari ras terpencil, dan Luo Xiang kembali ke Aula Yan Eliksir yang Agung. Setelah kembali ke Istana Yan dan Yang Agung dan menenangkan semua orang, Lu Ming mencari Paman Kong dan memberitahunya tentang invasi ras Dewa Bermata Tiga di kota Kaisar Surgawi. Suku Dewa Jahat telah menyerang lebih awal dari yang diperkirakan. Paman Kong menghela nafas dengan ekspresi serius. Klan Dewa Jahat, Paman Kong, monster bermata tiga apa ini? Lu Ming bertanya. Tingkat budidaya Paman Kong tidak dapat diduga dan dia telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dia mungkin tahu banyak rahasia. Mereka datang dari dunia lain dan menyebut diri mereka ras Dewa Bermata Tiga. Namun, itu hanya berlebihan. Kami menyebut mereka ras Dewa Jahat. Di masa lalu, mereka menyerang alam surga. Untuk waktu yang lama, sebagian besar wilayah alam surga telah diduduki. Sekarang, mereka selalu ingin membuka penghalang luar angkasa dan menyerang alam primordial. Paman Kong berkata dengan ekspresi serius.
Dia sepertinya tidak ingin berkata lebih banyak. Lu Ming, misimu sekarang adalah berkultivasi dengan damai dan meningkatkan kultivasimu. Kamu tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebesar ini. Lu Ming mengangguk. Bahkan alam surga dan sekte Hunyuan tidak dapat menghentikan mereka. Apa yang bisa dia gunakan untuk menghentikan mereka? Benar, Paman Kong, bisakah kamu membantuku menyelamatkan seseorang? Kata Lu Ming. Dia kemudian melepaskan Qiu Yue dari diagram gunung dan sungai. Hingga saat ini, Qiu Yue masih belum sadarkan diri. Budidaya Paman Kong sangat mendalam, dan dia juga penjaga istana ramuan Dayan. Dia mahir dalam alkimia, jadi mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Paman Kong melangkah maju dan melambaikan tangannya. Gelombang energi menyelimuti Qiu Yue. Setelah beberapa saat, Paman Kong menarik kembali energinya dan mengerutkan kening. Hati Lu Ming tenggelam dan dia dengan cepat bertanya, Paman Kong, bagaimana luka Qiu Yue? Sungguh teknik yang sombong. Dia pasti terkena hukum perampasan. Kata Paman Kong, itu benar. Orang yang menyerang telah menguasai hukum perampasan. Kata Lu Ming, tidak heran, luka di tubuhnya pada dasarnya telah sembuh, tapi jiwanya terluka parah. Paman Kong bergumam. Jiwanya terluka. Lu Ming terkejut. Cedera pada jiwa adalah yang paling sulit disembuhkan. Itu benar, jiwa gadis ini telah diserang oleh hukum perampasan. Dia terluka parah, itulah sebabnya dia belum bangun. Jika dia ingin bangun, dia harus memadatkan jiwanya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bangun. Kata Paman Kong, apa? Hati Lu Ming bergetar. Vi mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Mungkin saja dia tidak akan pernah bangun lagi. Pada saat ini, niat membunuh Lu Ming terhadap Luo Changqiong sangat kuat. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Paman Kong, apakah ada cara untuk membantu jiwa Qiu Yue memadat? Paman Kong mengerutkan kening sambil merenung. Setelah sekian lama, katanya, sekarang, satu-satunya cara adalah memasukkan gadis ini ke dalam tungku ramuan Dayan dan menggunakan api ramuan untuk memelihara tubuh fisiknya. Setelah jangka waktu tertentu, saya juga perlu menambahkan obat suci. Dengan cara ini, tidak hanya akan menjaga vitalitas tubuh fisiknya, tetapi juga mencegah sisa-sisa jiwanya menghilang. Ia bahkan perlahan bisa memadatkan jiwanya. Namun cara ini hanya dapat mengatasi gejala saja namun tidak dapat mengatasi akar permasalahannya. Jika kita ingin membangunkannya sepenuhnya, kita masih memerlukan metode lain. Kata Paman Kong, baiklah, aku akan segera melakukannya. Lu Ming mengeluarkan tungku ramuan Dayan dan memasukkan Qiu Yue ke dalamnya. Dia mengendalikan api ramuan di tungku dan menyelimuti tubuh Qiu Yue. Kemudian, Lu Ming menambahkan beberapa obat suci. Efek pengobatan dari obat suci meresap ke dalam tubuh Qiu Yue di bawah pengaruh api ramuan. Paman Kong, apakah kamu mengetahui metode lain yang dapat membangunkan Qiu Yue sepenuhnya? Lu Ming terus bertanya, Ovelop 1N. Paman Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, jadi saya tidak tahu banyak. Bagaimanapun, Anda bisa pergi ke pendayung Vientin dan bertanya-tanya. Mungkin Anda bisa menemukan caranya. Gadis ini berada di tungku pilihan yang besar, jadi dia akan baik-baik saja selama ratusan tahun. Jangan khawatir. Menara Wan Xiang, jantung Lu Ming berdetak kencang. Sangat disayangkan kota Kaisar Surgawi berada dalam kekacauan sekarang. Tidak ada cara untuk menanyakan saat ini. Untungnya, Qiu Yue baik-baik saja untuk saat ini. Dia hanya bisa perlahan menemukan jalan di masa depan. Setelah mengobrol sebentar dengan Paman Kong, Lu Ming pergi. Kemudian, dia membawa Siang-Siang dan memanggil Ouyang Moli untuk memperkenalkannya kepada mereka. Kakak senior, Ouyang Moli membungkuk pada Lu Siang-Siang. Faktanya, Lu Siang-Siang 2 tahun lebih muda dari Ouyang Moli. Namun, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat penasaran. Dia mengedipkan matanya yang besar dan mengukur ukuran Ouyang Moli. Dia berkata dengan nada dewasa, kamu adalah kakak muda kedua. Tingkat kultivasimu tidak cukup baik, jadi kamu harus bekerja lebih keras. 1. Ya, kakak senior, Ouyang Moli mengangguk. Lu Siang-Siang masih berpenampilan seperti wanita tua. Dia mengangguk sedikit, matanya penuh kegembiraan. Dia merasa bahwa perasaan menjadi kakak senior tertua tidaklah buruk. Lu Ming menganggapnya lucu. Gadis ini benar-benar menunjukkan sikap seorang kakak senior. Siang-Siang, jangan terlalu bangga.
Kakak muda kedua Anda baru berkultivasi selama 2 tahun dan akan menerobos ke alam suci. Jika Anda tidak bekerja keras, dia mungkin akan menyusul Anda. Lu Ming berkata dengan tatapan serius. Kurang dari 2 tahun, sangat cepat. Lu Xiangxiang mengedipkan matanya yang besar. Kecepatan ini bahkan lebih cepat darinya. Ouyang Moli memiliki tubuh reinkarnasi dan bahkan telah memperoleh inti dunia kaisar reinkarnasi. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Lu Xiangxiang. Ditambah dengan bimbingan Paman Kong, yayasannya sangat kokoh. Dia sudah mencapai puncak alam setengah suci dan hendak menerobos ke alam suci. Kecepatan kultivasi seperti ini terlalu mengejutkan. Itu membuatnya merasa malu sebagai seorang master. Namun, Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli adalah anak surga yang sejati, tidak seperti Lu Ming, yang telah mengkultivasi dirinya hingga tingkat ini. Dia secara alami berbakat dan normal baginya untuk berkultivasi dengan cepat pada tahap awal. Menjelang akhir, perlahan-lahan akan melambat. Misalnya, Heng Xinghe telah terjebak dalam lingkaran besar tahap orang suci absolut selama 1 atau 2 tahun dan belum menerobos ke ranah calon kaisar. Ada banyak surga favorit di dunia, jangan terlalu bangga. Lu Ming memperingatkan dengan serius. Ya Tuan, Xiangxiang Bella dan Ouyang Moli mengangguk.